Dalam kampung boleh. Tapi contoh semangka, bebaya, singkong, jalan dan kampung ya. Ya sungai jangan sampai. Adalah Antonius atau biasa disapa Opa Anton, Ketua Komunitas Bimbingan Hidup Sehat ala Opa Anton, membagikan ilmu untuk sehat kepada masyarakat Palembang di Jalan Pangerangan Angin, Lorong Pangkalan, 25-26 November yang lalu. Apa dan bagaimana program sehat ala Opa Anton? Berikut bincang-bincang dengan pria asal Nusa Tenggara Timur, Kupang ini. Apa itu bimbingan hidup sehat ala Opa BHS? Seperti apa bimbingan hidup sehat? Bukan apa itu ya? Pertama, sehat itu apa? Sehat itu bukan hanya tidak ada rasa sakit. Sehat itu adalah optimalnya fungsi tubuh, fungsi jiwa, fungsi relasi sosial, dan fungsi relasi spiritual. Ya. Sehat itu sehat tubuh, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Kalau di Indonesia tambah satu, sehat ekonomis. Orang miskin itu tidak sehat, tetapi muka jelek itu tetap sehat. Ya. Lalu kita membimbing orang untuk sehat dalam semua hal itu. Tubuhnya sehat dengan menghindari makanan yang tidak dirancang oleh Allah untuk tubuh dia. Yang kedua, sehat psikologis. Jangan membiarkan diri bersedih. Jangan menyalahkan diri sendiri. Membina hidup tenang. Membina sukacita. Itu sehat secara psikologis. Kita bimbing orang untuk mengalami sehat seperti itu. Sehat secara sosial, kita membimbing orang untuk menjadi teman baik untuk semua orang. Sehat spiritual, kita bimbing orang untuk hidup menurut agamanya masing-masing, tanpa membatasi diri untuk membina relasi dengan orang beragama lain. Kalau orang tidak makan sesuai dengan rancangan Allah, orang itu sakit. Dalam konteks BHS itu disebut sebagai racun. Racun adalah makanan yang tidak cocok dengan rancangan tubuh. Sedangkan sehat secara psikologis sama untuk semua orang. Orang sedih banyak sakitnya. Selain sakit psikologis, juga sakit sosial, sakit tubuh. Karena orang yang sedih itu tidak disambut oleh orang lain. Dia tidak bisa menunjukkan sukacitanya kepada orang lain. Orang tidak sabar itu bisa menderita jantung secara fisik, bisa mengalami ketegangan ketika berrelasi dengan orang lain, dan makin
tegang dia dalam hubungan dengan orang lain, makin parah tubuhnya dan jiwanya. Orang yang tidak beriman, hidupnya goyah, penuh ketakutan, karena banyak masalah yang tidak bisa diatasi oleh diri sendiri. Kita perlu selain orang lain, tapi juga kita perlu Tuhan. Sayangnya banyak orang zaman sekarang tidak percaya pada Tuhan, atau dia seolah-olah percaya pada Tuhan, beragama, tetapi beragama untuk diterima secara sosial atau untuk keuntungan ekonomis. Padahal beragama, beriman sesungguhnya adalah mengikuti larangan Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya, dengan maksud dia menjadi contoh orang baik dengan alam, dengan diri sendiri, dan dengan orang lain. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Apa prinsip hidup sehat dalam BHS yang tidak ada yang utama, tetapi kita memulai dari kesehatan jiwa. Kenapa kesehatan jiwa? Jiwa berasal dari Allah. Jiwa yang sehat itu mendapat rahmat dari Allah. Karena itu dia mampu menentukan yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Orang yang mampu berelasi dengan Allah, dia mampu menjadi teman baik bagi orang lain dan bagi Allah. Karena itu sebenarnya atas dasar itu maka prinsip sehat kita bukan mens sana in corpore sano, tapi corpus sanum in mentem sana. Mens sana in corpore sano itu jiwa sehat di dalam tubuh sehat. Kalau kita tidak, tubuh sehat di dalam jiwa yang sehat. Karena itu jiwanya yang sehat. Karena jiwa yang menerima rahmat dari Allah, jiwa yang akan menentukan relasi dengan orang lain, ya, dan jiwa juga yang akan menjadikan semua itu untuk kesehatan tubuh. Karena itu ketika kita mati, jiwa tidak ada, tubuh kita menjadi busuk. Ketika jiwa masih ada, tubuh kita biar tidak mandi 3 minggu masih baru. Ya, tapi kalau jiwa sudah tidak ada, hitungan jam dia jadi busuk. Itu disitulah letak kekuatan jiwa. Oke, yang berikut. Kapan pertama kali BHS diadakan di Indonesia? Pertama kali itu tidak tahu persis tanggalnya, tapi bulan Juli tahun 2007 di Kupang. karena pusatnya di Kupang. Kemudian setelah 2 tahun di Kupang baru saya keluar. Yang pertama di Jakarta, yang kedua di Bandung, baru diikuti kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir ada peristiwa khusus melalui Zoom yang dimulai selama COVID. Kita menjangkau 5 benua. Oh, hebat lagi sekali, Pak. Karena itu yang sudah ikut BHS ini orang-orang di 5 benua, walaupun jumlahnya masih tidak banyak. Selanjutnya, BHS sudah menyebar kemana saja dan Ini sudah kan? pesertanya serta berapa banyak? Jumlah peserta tidak dihitung karena prinsip BHS SKK ini non multa sed multo, bukan jumlah yang menentukan tetapi kualitas, ya. Karena itu kami tidak pernah menghitung jumlah orang yang
sudah ikut atau sudah sembuh, tetapi kualitas persaudaraan yang kami miliki itu yang kami hidup. Ya seperti ini menjadi saudara saya, ini masih saudara dengan saya, ini juga saudara dengan saya, ini masih saud, ini saud. Oke. Relasinya itu. Kita merasa sebagai adik kakak. Yang bahkan dari pengalaman saya melampaui relasi darah. Ya. Jadi yang datang ini saja menunjukkan tidak tega mereka melihat saya sendiri di sini. Ya. Ini semua dulu orang asing. Tapi lebih dari saudara. Mereka ini lebih dari adik. Ini lebih dari adik. Ini juga lebih dari adik. Kan saya lebih tua dari mereka. Maka saya sombong juga. Ya. Saya masih muda, bukan jadi adik. Anak, nggak jadi anak. Terus Pesan Opa Anton untuk masyarakat umum agar hidup sehat. satu, kalau orang Indonesia mau sehat, berimanlah kepada Allah dengan sungguh hati. Tapi iman yang benar bukan iman dalam doa yang indah. Iman yang benar bukan dalam pengetahuan tentang Tuhan yang banyak. Iman yang benar adalah kualitas hidup sebagai orang baik dengan alam, dengan sesama. Kalau membenci sesama itu bukan iman yang baik. Kalau menipu bukan iman yang baik. Iman yang baik itu ya seperti yang dialami di sini. Ini Buddha, ini Protestan, saya Katolik. Ini Katolik. Jadi kami bersaudara tanpa melihat agama. Kamu Muslim, banyak yang Muslim, ya, banyak Muslim yang bisa bersatu dan menyentuh tubuh walaupun bukan muhrim. Itu iman yang benar sesuai dengan kehendak Allah yang saya tahu persis. Orang boleh percaya tidak, tetapi saya tahu persis apa kehendak Allah. Ya, itu habis. Itu aja. Wah. Jadi beriman dulu, kemudian dengan beriman yang benar kita mendapat hikmat dari Allah, mendapat ilham dari Allah, bagaimana kita membangun relasi dengan orang. Kalau karena Allah yang menuntun, bagaimana berbicara dengan orang. Kemudian Allah yang menuntun kita bagaimana memilih makanan yang benar untuk tubuh. Karena dalam kepercayaan agama Samawi terutama, tubuh manusia adalah bait Allah. Jadi yang tahu persis bagaimana memelihara tubuh adalah Allah. Orang yang beriman sungguh-sungguh akan dituntun memilih makan. Kemudian orang yang beriman dia lebih tenang, lebih sabar, lebih jujur, lebih sukacita. Karena itu kalau mau sehat Indonesia, pertama berimanlah dengan benar. Bukan soal jago berdoa, bukan jago mengumpulkan orang, bukan hebat dalam cerita tentang Tuhan, tapi hebatlah dalam menunjukkan kebaikan dari Tuhan ke dunia, kepada alam dan kepada sesama manusia. Terima kasih. Oke, Opa. Terima kasih, Opa.